Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Dalam informasi yang diberikan oleh The Sun, terdapat contoh-contoh terperinci mengenai beberapa dewa bawahan yang khas, tetapi sebagian besar informasi tersebut tidak mencantumkan nama asli mereka, melainkan hanya gelar mereka. Di antaranya adalah Goddess of Beauty dan Goddess of Life, yang merupakan bawahan dari leluhur vampir, Lilith. Goddess of Misfortune dan God of the Dead, yang merupakan bawahan dari serigala iblis pemusnah, Phlegrea. God of Luck dan Queen of Calamity, yang merupakan bawahan dari Raja Elf, Sonia Trim. Dan seterusnya, dan seterusnya. Queen of Calamity. Klein tiba-tiba teringat pada Book of Calamity dan cawan anggur emas yang ia ambil dari reruntuhan elf tinggi. Nama Kohinem dan kata Calamity terukir di atasnya dalam bahasa elf. Hal ini membuatnya menyadari keterkaitannya. Kohinem adalah bawahan Raja Elf, Queen of Calamity. Sayangnya, aku tak bisa langsung meminta konfirmasi pada Little Sun. Aku harus menunggu informasi lebih lanjut darinya. Klein menghela napas dalam diam. Pada saat yang sama, ia membuat beberapa teori mengenai fakta bahwa gelar-gelar ini tidak sesuai dengan nama asli mereka. Kota Perak awalnya adalah Kerajaan Perak yang berada di bawah kekuasaan Istana Raja Raksasa. Selain memiliki pemahaman yang cukup mengenai kekuatan dan musuh mereka sendiri, informasi mengenai dewa-dewa kuno lainnya hanya berasal dari legenda dan rumor, dan itu pun tidak terlalu terperinci. Dibandingkan dengan gelar-gelar yang sederhana dan mudah dipahami, nama asli seorang dewa bisa terdiri dari kata-kata yang rumit dan sulit diingat, sehingga menyulitkan penyebarannya. Informasi yang diberikan kepada Klein ketika ia membalik halaman berikutnya menegaskan teorinya. Namun, informasi itu juga menimbulkan keraguan baru baginya. Bangsa naga juga memiliki Dragon of Wisdom yang setara dengan dewa dalam pandangan kota Perak, bernama Hera Bergen, dan di bawah Raja Raksasa Aurmir, ada pula putra sulungnya, God of Dawn, Badail, serta istrinya, Goddess of Harvest. Mengapa Goddess of Harvest tidak memiliki nama asli? Bukankah dia adalah ratu dari istana Raja Raksasa? Kota Perak seharusnya memiliki catatannya. Apakah para dewa bawahan yang disebut-sebut ini setara dengan malaikat atau raja malaikat di zaman selanjutnya? Ya, urutan 2 dari jalur mereka dan urutan 1 dari jalur-jalur lainnya. Klein menekan kebingungannya dan menyimpulkan kebenaran dari informasi yang tercatat pada kartu blasfemi. Dalam jalur yang sama, jika terdapat sebuah urutan 0, maka tidak akan ada urutan 1. Dan jika tidak ada urutan 0, maka paling banyak hanya akan ada 3 urutan 1. Namun, Klein tidak berani sepenuhnya mendasarkan penilaiannya pada hal ini. Bagaimanapun juga, pengetahuannya masih terbatas, dan ia bahkan tidak tahu apakah ada prasyarat tertentu bagi keberadaan urutan 0 dan urutan 1 yang disimpulkan dari hukum keterjagaan dan keabadian karakteristik Beyonder. Untuk sementara, anggap saja seperti itu. Klein bersandar ke belakang, membiarkan informasi di tangannya menghilang, lalu tersenyum sambil berkata, "Kalian boleh mulai." Pada saat ini, Alger masih dengan serius memeriksa dirinya sendiri. Setelah mempertimbangkan cara berkomunikasi yang tepat, ia menggunakan teknik menempatkan diri di posisi orang lain. Ia memulai dari sudut pandang The Hermit, yang dicurigai sebagai Admiral of Stars, untuk melihat apa saja yang sebenarnya telah ia perlihatkan. Perlindungan Tuan Full terhadap identitas asli setiap anggota, menggunakan bayangan kabur dan terdistorsi, tetapi metode ini tidak mempengaruhi representasi warna. Warna coklat tua sulit dibedakan, tetapi warna cerah mudah ditangkap. Setidaknya, aku bisa mengetahui bahwa Nona Justice berambut pirang dengan mata hijau cerah. Dan bagiku, hal yang paling mencolok dan tak bisa kusembunyikan adalah rambut biru tuaku. Tapi itu tidak membuktikan apapun. Rambut biru tua adalah mutasi yang umum di antara Beyonder jalur Sailor, tetapi sebaliknya tidak berlaku. Ini karena sifat seperti itu bersifat turun-temurun.
Pulau Sonia dan Laut Berserk di sekitar Teluk Desi adalah tempat-tempat di mana para elf dahulu berkumpul. Banyak manusia dengan jejak darah elf juga memiliki rambut biru tua. Hal yang sama berlaku di wilayah dengan jumlah Beyonder Gereja Storms yang cukup banyak. Mengesampingkan ciri-ciri lainnya, sulit bagi The Hermit untuk menentukan informasi lebih jauh, hanya berdasarkan situasi ini. Saat Alger menghela napas lega, ia melirik jubah badai yang sedang ia kenakan. Setelah kembali ke Blue Avenger, ia bukan hanya kapten kapal, tetapi juga uskup para pelaut. Ia sering perlu mengenakan pakaian yang sesuai untuk merayakan misa. Jika ia tidak menunjukkan kesolehannya dalam tindakan sehari-hari, suatu hari nanti ia bisa saja dilaporkan oleh bawahannya. Gereja Storm selalu waspada terhadap para anggotanya yang telah berlayar di laut terlalu lama, karena terlalu lama berperan sebagai bajak laut, suatu hari bisa mengubah mereka menjadi bajak laut sungguhan. Bagaimanapun juga, Lords of Storms tidak pernah memberikan wahyu untuk mengecualikan bajak laut dari pengikutnya. Di bawah distorsi kabur itu, detail pakaian sulit terlihat dengan jelas. Ini bukan masalah. Namun, aku tetap harus lebih berhati-hati ke depannya. Selama pertemuan Tarot, aku sebaiknya berganti pakaian biasa. Meskipun aku tidak bisa yakin sepenuhnya, aku tetap harus memperlakukannya sebagai Admiral Bajak Laut. Aku tidak boleh ceroboh, pikir Alger dengan hati-hati. Pada saat ini, ia mendengar suara Demun, Emlyn, yang terdengar tertahan, akibat ketidakmampuannya menyembunyikan emosinya. Tuan Hangman, aku sudah melakukan persiapan. Kapan kau bisa mendapatkan warisan Baron Sanguin itu? Kau sebelumnya menyebutkan bahwa itu ada di tangan seorang bajak laut yang kuat. Kau tidak perlu mengucapkan kalimat terakhir itu. Tubuh Alger langsung menegang. Bajak laut yang kuat. Mata The Hermit kembali menyapu The Hanged Man. Ekspresi Alger tidak berubah saat ia menoleh ke arah Demun dan bertanya, apakah dananya sudah kau dapatkan? Tentu saja. Emlyn mengangkat dagunya. Awalnya, ia berniat menunggu hingga jatuh tempo 3 bulan sebelum pergi ke bank untuk mencairkan uangnya, tetapi ia segera menyadari bahwa suasana hatinya benar-benar berbeda setelah memutuskan untuk membeli warisan Baron Sanguin. Ia tak lagi memiliki keraguan atau kebimbangan. Ia dipenuhi oleh harapan dan hasrat, berharap bisa segera mendapatkannya. Rasanya persis seperti ketika ia dulu hendak membeli boneka kesayangannya. Ia telah menahan diri selama lebih dari seminggu, sebelum akhirnya menyerah dengan menjual wesel akseptasi. Meskipun ia kehilangan sebagian uang, hal itu masih dapat diterima. Dalam banyak situasi, wesel akseptasi bisa digunakan sebagai alat tukar. Aku akan mendapatkannya untukmu dalam waktu seminggu. Terakhir, mari kita pastikan harganya, 4.500 pound. Apakah itu tidak masalah? Melihat kesepakatan hampir tercapai, Alger tidak mempermasalahkan tindakan Demun yang nyaris membongkar dirinya. Emlyn memikirkan boneka-boneka di kamarnya, berdehem, lalu berkata sambil melirik ke sana kemari, tidak bisakah lebih murah? Itu bukan keputusanku, tetapi aku bisa mencoba mendapatkannya dengan harga lebih rendah untukmu. Selain itu, jangan lupa komisiku. Mari kita turunkan. Bagaimana dengan 300 pound? Nada bicara Alger tetap sama. Baiklah. Emlyn menghembuskan napas pelan. Bukan vampir yang terlalu kuat, masih di bawah umur atau baru saja matang. Katlia mengamati dari samping dan membuat penilaiannya. Melihat kesepakatan antara Tuan Hangman dan Tuan Moon diselesaikan hanya dalam beberapa kalimat, Audrey secara refleks merasa bahwa ia seharusnya membeli sesuatu. Dalam 1 atau 2 minggu, aku akan menghubungi anggota alkemis psikologi di Eastchester County dan memberitahu mereka bahwa aku telah menjadi anggota alkemis psikologi. Aku akan menukar poin kontribusiku dengan formula ramuan lanjutan. Untuk sementara, tak perlu mengajukan permintaan pembelian di sini. Setelah aku tahu bahan-bahan apa yang dibutuhkan, aku bisa meminta bantuan semua orang. Tidak perlu membeli barang mistis apapun untuk saat ini. Aku sudah mendapatkan penggantian untuk salah satunya.
Mendapatkan barang langka dengan frekuensi yang terlalu tinggi bisa menandakan banyak masalah. Pikiran Audrey berputar cepat, lalu ia mendapatkan sebuah ide. Ia berbalik setengah badan dan menatap pria muram di ujung meja. Tuan Walt, Anda pernah menyebutkan bahwa Anda memiliki petunjuk mengenai karakteristik yang ditinggalkan oleh seorang psikiatris. Apakah Anda sudah berhasil mendapatkannya? Aku berencana membelinya untuk Susi, tambahnya dalam hati. Sebenarnya, ketika mempertimbangkan hal ini, ia juga memiliki ide lain yang sedikit nakal, mencari alasan agar Tuan Full membalik kartu Black Emperor yang berada di sampingnya. Dari sudut pandangnya, Madame Hermit sangat terpengaruh oleh masalah mengenai buku harian Roselle. Dari reaksinya yang berlebihan sebelum ia cepat-cepat menyembunyikannya, sangat mungkin bahwa ia mengetahui tentang kartu blasfemi. Oleh karena itu, begitu ia melihatnya, ia akan mengekspos banyak masalah dan mengungkapkan pikiran terdalamnya. Namun, pada akhirnya, ia menyingkirkan ide tersebut, bukan karena ia merasa tidak pantas menguji Madame Hermit, melainkan karena ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan klub tarot, dan bahwa ia tidak seharusnya membuat keputusan atas nama Tuan Full. Jika dia ingin Madame Hermit mengenali kartu blasfemi, dia pasti akan membaliknya sendiri. Jika dia tidak ingin melakukannya, maka segala upaya ke arah itu akan bertentangan dengan kehendaknya. Audrey mengangguk dengan sungguh-sungguh, meskipun hampir tak terlihat. Pada saat ini, The World menjawab dengan suara serak. Jika kau yakin menginginkannya, maka aku akan memberikannya kepadamu sesegera mungkin. Harganya 1.800 pound. Biasanya, harga yang lebih pantas untuk karakteristik Beyonder seorang psikiatris adalah sekitar 1.200 hingga 1.500 pound, tetapi klien sengaja menaikkan sedikit harganya untuk melihat seberapa besar kemampuan bayar Nona Justice. Baiklah. Audrey menyetujuinya dengan nada ringan. Ia telah melunasi utang kepada Viscount Glen. Ia juga menerima banyak hadiah setelah mencapai usia dewasa ketika kembali ke tanah feodalnya. Ini adalah masa di mana kondisi keuangannya cukup baik. Ia bahkan telah mengatur agar uang tersebut dikembalikan kepada utusan Tuan Full bulan depan. Di masa depan, pendapatan bulanannya akan berada di atas 3.000 pound, dan sebagian besar pengeluaran rutinnya tidak perlu ia tanggung sendiri, berkat kasih sayang orang tuanya dan hasil dari jasa-jasanya di masa lalu. Saat keduanya berdiskusi, The Hanged Man merasa agak terkejut. The World baru saja menjual karakteristik Beyonder Faceless pada pertemuan sebelumnya, dan baru-baru ini juga memperoleh karakteristik Beyonder Steel Mafeti. Namun sekarang, ia bahkan memiliki karakteristik psikiatris dalam koleksinya, dan semua ini terjadi dalam waktu kurang dari sebulan. Setelah berpikir sejenak, Alger segera memahami. The World mewakili sekelompok utusan yang diberkati Tuan Full. Ini pasti hasil rampasan dari utusan lainnya. Sementara ia membayangkan hal tersebut, The World, yang sebenarnya adalah klien, justru berada dalam keadaan terkejut atas kemewahan Nona Justice. Ia mengira Nona Justice, yang baru saja menghabiskan 5.500 pound untuk sebuah barang mistis, tidak akan sekaya sebelumnya. Seperti tahun lalu, ia telah menyisakan ruang baginya untuk tawar-menawar. Siapa sangka ia masih menyetujui kesepakatan itu tanpa ragu sedikit pun. Apakah dia menemukan tambang emas? Klien tak bisa menahan diri untuk menyindir dalam hati. Melihat bahwa diskusi mereka telah selesai, Derek buru-buru mengangkat tangan setelah belajar dari Nona Justice. Siapa di antara kalian yang memiliki buah dari pohon Radiant Spirit Pack? Ia telah cukup berhasil mengumpulkan bahan-bahan lain untuk ramuan Solar High Priest. Tepat ketika Katlia sebelumnya menyimpulkan bahwa Nona Justice adalah seorang psikiatris yang belum maju, ia mendengar permintaan ini. Setelah beberapa detik hening, ia berkata, "Aku punya. Apa yang bisa kau berikan sebagai gantinya?" Setelah lama mengamati, ia memutuskan untuk ikut serta dalam transaksi kecil, demi memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerja klub tarot. Aku bisa menukar dengan sejarah kota perak, atau sejarah naga, elf, dan makhluk-makhluk gelap lainnya, kata Derek dengan tulus. Madame Hermit,
Ini adalah daftar monster yang sering terlihat di sekitar kota Perak. Anda bisa memilih bahan apapun yang Anda butuhkan dari daftar ini. Terlalu jujur. Klein hampir saja mendongak ke kubah istana megah di atasnya. Apa yang sebenarnya dia bicarakan? Katlia mengernyit tipis, sejenak gagal memahami satu kata pun dari ucapan Desan. Setelah mempertimbangkan sejenak, The Hermit, Katlia, membuat pilihan yang paling menguntungkan baginya. Tanpa memperlihatkan emosinya, dia berkata, "Aku akan membuat keputusan setelah melihat monster-monster yang umum ditemui di sekitar kota Perak. Orang lain lagi yang mendapatkan sesuatu tanpa mempertaruhkan apapun miliknya sendiri. Apakah orang-orang yang terlalu lama menghabiskan waktu di laut memang pandai menguliti orang lain? Atau Little Sun berada dalam kondisi yang membuatnya mustahil menolak untuk dikuliti?" Klein secara naluriah mengecualikan dirinya dari kelompok para pelaut. Baik, di bawah pengamatan Justice dan yang lainnya, Derek tidak ragu untuk menyetujui permintaan Nyonya Hermit. Dia mengingat isinya lalu memanggilnya, mencatat monster-monster yang paling sering terlihat di sekitar kota Perak ke dalam sebuah daftar. Namun, isinya tidak sedetail sebelumnya, dan ada cukup banyak bagian yang hilang. Bagaimanapun juga, peningkatan jalur Sun terhadap daya ingatnya memang cukup terbatas. Dan itu berapa hari yang lalu. Katlia menerima informasi tersebut dan membacanya dengan sungguh-sungguh. Semakin dia membacanya, semakin besar keterkejutannya. Itu karena jenis-jenis monster yang tercantum jauh melampaui perkiraannya, hampir 100 kali lipat. Sebagian besar nama yang digunakan adalah nama-nama kuno. Jika bukan karena dirinya adalah anggota Moses Ascetic Order yang mengejar pengetahuan, serta telah mencapai urutan 5 sehingga berpengalaman dan berwawasan luas, tidak mungkin dia bisa mengetahui apa yang sebenarnya dirujuk oleh nama-nama tersebut. Namun, meski begitu, masih ada beberapa monster yang belum pernah dia dengar. Mereka seperti bayangan yang tak pernah menyingkapkan diri dalam mimpi atau imajinasi, selamanya mengintai di kedalaman kegelapan. Di mana sebenarnya kota Perak itu berada? Mengapa ada begitu banyak monster? 10 detik kemudian, Katlia mengangkat kepalanya tanpa perubahan ekspresi. Dengan nada datar, dia berkata, "Tukarkan dengan sejarah kota Perak kalian." Baik. Mata Derek berbinar, seakan melihat harapan untuk maju. Dengan bantuan Tuan Full, dia segera memanggil materi sejarah kota Perak. Berbekal pengalaman yang cukup, dia tahu bahwa informasi yang lebih lengkap dan terperinci lebih berharga daripada buah dari pohon Radiant Spirit Pack. Oleh karena itu, dia menyisakan sebagian dari apa yang diketahuinya. Katlia tahu bahwa dirinya bukan Tuan Full, sehingga mustahil baginya untuk membuat para anggota menunggu dengan sabar hingga dia selesai membaca. Karena itu, dia hanya membalik-baliknya secara kasual. Setelah memastikan nilainya, dia merenung sejenak lalu bertanya, "Bagaimana aku harus menyerahkan buah dari pohon Radiant Spirit Pack itu kepadamu?" Begitu mengatakannya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dengan sebuah dugaan, dia menoleh ke ujung meja perunggu panjang. "Tuan Full, apakah itu dilakukan melalui ritual pengorbanan?" Pertanyaan ini membuat Audrey, yang telah menyiapkan jawabannya, tampak jelas terkejut. Dia menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Nyonya Hermit benar-benar mengesankan dan berpengetahuan luas. Dia langsung menebak bahwa itu dilakukan melalui ritual pengorbanan dan penganugerahan. Audrey mengendalikan ekspresi wajahnya yang halus sambil mengecapkan lidah dan menghela napas dalam hati. Ya, Klein mengangguk pelan tanpa menjelaskan lebih jauh. Dia percaya bahwa mustahil bagi seorang admiral bajak laut, seorang urutan 5 jalur misteri prior, untuk tidak mengetahui cara melakukan pengorbanan. Ini bahkan merupakan salah satu keahlian mereka. Selain itu, dia mengetahui nama kehormatan The Full, sehingga tidak kekurangan satupun syarat yang diperlukan. Memang, dengan keberadaan seperti dewa yang menjadi saksi sebuah pertemuan, metode pengorbanan dan penganugerahan adalah cara berdagang yang paling aman dan paling nyaman. Dan percakapan melalui tubuh jiwa dapat menghasilkan transfer pengetahuan secara langsung. Katlia mengucapkan terima kasih sebelum berkata kepada Desan, "Aku akan melakukannya secepat mungkin."
Meskipun dia tidak menunjukkan kejanggalan apapun, hatinya sama sekali tidak tenang. Dari pembalikan cepat atas informasi yang diberikan The Sun, dia menyadari bahwa kota Perak benar-benar dipenuhi keanehan. Di dalamnya tercantum hal-hal tentang keadaan ditinggalkan oleh Sang Tuhan, tentang bagaimana kota itu tidak memiliki matahari, sehingga berada dalam kegelapan abadi, disertai petir berfrekuensi tinggi dan rendah. Juga tentang monster-monster aneh dan mengerikan, yang bersembunyi dalam kegelapan saat tidak ada cahaya, serta bagaimana mereka bertahan hidup berkat Blackface Grass. Disebutkan pula bahwa mereka telah bertahan lebih dari 2000 tahun sejak zaman kegelapan. Semua ini jauh melampaui ekspektasi Katlia. Sebagai seorang tokoh kuat di laut yang berpengetahuan luas, dan telah memperoleh banyak rahasia, dia segera mengaitkan waktu dan deskripsi tersebut dengan sebuah konsep terkenal dalam sejarah, Cataclysm. Selanjutnya, mengikuti alur pemikiran itu, dia membuat inferensi lebih lanjut. Tanah yang ditelantarkan Tuhan. Tiba-tiba, sosok yang dia kagumi kembali muncul di benak Katlia. Sebuah kalimat yang dipenuhi desahan emosional pun terngiang. Dia selalu mencari tanah yang ditelantarkan Tuhan ketika masih hidup. Dia mengatakan bahwa jawaban tertinggi atas segalanya tersembunyi di sana. The Sun berasal dari tanah yang ditelantarkan Tuhan, yang bahkan Kaisar Rosel tak dapat temukan meski telah mengerahkan segala upaya. Tuan Fu bisa terhubung langsung dengan tempat itu? Tidak, mungkin dia terbangun dari sana. Katlia berpikir dengan keterkejutan dan kesungguhan. Sebelumnya, dia meremehkan klub tarot karena The Moon, Justice dan The Sun berada pada urutan rendah. Dia percaya bahwa dengan Tuan Fu yang baru saja terbangun, jelas mustahil baginya menarik anggota dengan kekuatan signifikan. Namun kini, dia harus menilai ulang semuanya. Ini melibatkan tanah yang ditelantarkan Tuhan, Gereja Storms, Gereja Mother Earth, para bangsawan Loen. Mungkin justru karena mereka berada di urutan rendah, anggota-anggota ini dapat dipelihara hingga mencapai peringkat lebih tinggi di lingkaran masing-masing, tanpa takut dicurigai. Ini akan memungkinkan mereka memainkan peran yang lebih penting. Lalu aku sendiri, apakah itu karena Moses Ascetic Order, atau yang mulia? Katlia menganalisis dengan serius motif Tuan Fu. Pada saat ini, transaksi hampir mencapai akhir. The Moon, The Sun, dan Justice, semuanya telah mengkonfirmasi transaksi masing-masing. Adapun The Hermit, Katlia, dia masih mengamati. Demi kehati-hatian, dia tidak gegabah membuka mulut untuk mengungkap lebih banyak informasi tentang dirinya. Alger awalnya berencana mengajukan permintaan untuk membeli formula ramuan urutan 5, Ocean Songster, agar bisa melakukan persiapan lanjutan. Namun, dengan kehadiran The Hermit, dia menjadi sangat waspada. Dia membatalkan keputusannya di detik terakhir, dan bersiap menundanya hingga benar-benar maju menjadi Wind Blast. Hanya dengan menjadi lebih kuat, dia akan memiliki ruang bernapas. Karena Force akan segera memperoleh formula ramuan astrologer dan sejumlah bahan dari gurunya, dia belum memprioritaskan pembelian apapun, sehingga hanya duduk menonton dalam diam. Sebenarnya, dia menahan keinginannya untuk membeli sebuah benda mistis, guna menutupi kekuatan Trickmasternya, yang relatif mencolok namun kurang bertenaga, serta kemampuan apprentice-nya, yang hanya berguna untuk menembus dinding dan membuka pintu. Namun, kondisi kehidupan nyatanya membatasi keinginannya. Hingga hari ini, tabungannya telah melampaui 400 pound. Bagi seorang anggota kelas menengah, itu sudah cukup baik, tetapi dia jelas mengingat bagaimana Nona Justice pernah membeli sebuah benda mistis seharga 5.500 pound. Bahkan jika itu hanyalah benda mistis yang relatif biasa, tanpa efek samping negatif yang signifikan, tetap akan membutuhkan 1.000 hingga 2.000 pound. Force duduk lesu, tak mampu membuka mulut untuk melakukan pembelian. Klein mengendalikan The World untuk memindai sekeliling, sebelum berkata dengan suara serak, "Aku membutuhkan sepasang mata dari gargoyle bersayap 6. Bahan tambahan marionetis, kulit drago dan air mata air dari Golden Spring di Pulau Sonia, adalah barang yang umum ditemui di dunia mistik. Selama dia membelinya pada kesempatan yang berbeda, dia tidak akan menimbulkan kecurigaan siapapun. Oleh karena itu, Klein hanya meminta mata gargoyle bersayap 6.
The Hermit melirik The World dan berkata tanpa tergesa-gesa, 300 pound, atau biaya setara dalam koin emas. Dia telah memperhatikan bahwa transaksi sebelumnya semuanya menggunakan pound emas Lowen. Memang pantas bagi Admiral of Stars yang memiliki kru bajak laut dengan dukungan faksi kuno. Dia sangat berdaya dan harganya lebih murah dari biasanya. Jika bukan karena kemajuan Little Sun yang sudah dekat, dan bagaimana dia akan segera memperoleh metode untuk menghilangkan korupsi mental dari karakteristik Beyonder, aku bahkan akan berkonsultasi dengannya mengenai masalah ini. Klein berpikir sambil membuat The World tersenyum dalam. Baik, dengan selesainya transaksi itu, istana yang menyerupai kediaman raksasa tersebut terdiam selama lebih dari 10 detik. Tanpa pengingat dari Tuan Fool, Justice, The Sun, dan yang lainnya, tahu bahwa mereka telah memasuki sesi pertukaran bebas. The Hanged Man, Alger, dengan sengaja menatap Nona Justice dan Nona Magician, tanpa melirik Nyonya Hermit. Sesuatu yang besar baru-baru ini terjadi di Kepulauan Rorstad. Dia tidak berencana mengungkap keterlibatan The World, karena sangat mungkin Tuan Fool memiliki identitas Dewa Laut. Jika dia gegabah mengonfirmasi hal ini, itu bisa merusak rencana Tuan Fool dan menyeret dirinya sendiri ke dalam bahaya. Dia berniat menggunakan nada biasa untuk menyebutkan kejadian di permukaan, sambil menekankan anggota Moses Ascetic Order, arkeolog dan petualang. Leticia. Dia ingin menggunakan ini untuk menguji The Hermit, mencari tahu apakah dia adalah Admiral of Stars. Katlia. Ini karena Admiral bajak laut tersebut juga dikabarkan merupakan anggota Moses Ascetic Order. Apa yang terjadi? Justice bertanya dengan penuh minat. Alger berkata dengan tenang. Seorang arkeolog yang menyamar, Leticia, menemukan reruntuhan elf kuno di Pulau Simem dan mengambil sebuah benda dari sana. Ini mendorong dewa yang dipercayai penduduk setempat, Dewa Laut Kalvetua, ke ambang kehancuran. Dewa palsu ini berniat menciptakan tsunami untuk menenggelamkan pulau itu agar semua orang menemani kematiannya, tetapi dihentikan oleh Sea King dari Gereja Storms. Akhirnya, Leticia ditemukan dan Kalvetua telah mati. Ancaman tsunami pun mereda, tetapi anehnya, para penganut setia Dewa Laut itu masih sesekali menerima respons. Leticia sudah mati demi sebuah reruntuhan elf kuno. Katlia pernah mendengar tentang arkeolog ini, yang berasal dari organisasi yang sama, tetapi dia tidak terlalu mengenalnya. Itu karena anggota resmi Moses Ascetic Order harus menghabiskan waktu tertentu dalam latihan asketik senyap. Saat benar-benar memusatkan perhatian, dia mampu mengendalikan kekuatannya dengan cara yang jauh melampaui orang biasa. Oleh karena itu, dia hanya tampak sedikit terusik sambil mendengarkan deskripsi The Hanged Man dengan seksama, tanpa menunjukkan kejanggalan yang jelas. Ketika The Hanged Man mengatakan bahwa Kalvetua telah mati, dan bahwa Dewa Laut masih merespons para penganutnya, Katlia mula-mula mengernyit dalam kebingungan, sebelum menggunakan intuisi spiritualnya untuk mengingat sebuah adegan tertentu. Kemarin, dia telah melihat Tuan Fool memegang sebuah tongkat kerajaan putih susu, ketika dia menariknya ke atas kabut abu-abu. Di ujung tongkat itu, terdapat banyak permata biru kecil, yang berputar dengan tak terhitung titik cahaya suci. Dan yang lebih penting, tongkat itu memancarkan aura keilahian, sebuah aura jasmani yang menyerupai lautan dan badai. Ini. Katlia secara naluriah menoleh ke ujung meja perunggu panjang, ke arah Tuan Fool yang diselimuti kabut putih keabu-abuan.